Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Ibu Mary Gloria Meliala, saya Elinda dengan NIM J3T41958. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PKL saya sebagai supervisi di Divisi 3 PT Gula Putih Mataram Sugar Group Company Lampung. Pada kegiatan PKL dilaksanakan pada tanggal 1 Februari hingga 23 April 2022, kurang lebih 3 bulan, yang bertempat di PT Gula Putih Mataram Divisi 3. Kegiatan yang saya lakukan selama kurang lebih 3 bulan ini ada pre-emergence, lifting, spraying. Pertama, saya akan membahas tentang penanaman. Di penanaman itu yang pertama ada tebang bibit, yaitu menyiapkan bibit untuk diangkut ke areal tanam. Tebang bibit dilakukan saat bibit berumur 6-7 bulan, dengan syarat bebas dari serangan hama dan penyebab penyakit. Artinya bibit dalam keadaan sehat yang akan digunakan untuk kegiatan tanam. Pada tebang bibit yang saya dapat saat PKL, cara kerjanya yaitu yang pertama, tebang bibit dilakukan mepet pangkal batang dan dipotong pada bagian pucuknya. Yang kedua, tebang tebu bibit dilakukan dengan menebang 1-2 batang, artinya tidak boleh dirangkul, supaya hasil tebangan bibit tersebut rapi dan bagus. Kemudian dikumpulkan, lalu diikat sesuai dengan kemampuan tenaga loading, artinya kemampuan tenaga kerja tersebut per harinya. Kemampuan tebang bibit harus disesuaikan dengan kemampuan tanam pada hari itu. Selanjutnya, drop bibit. Setelah tebang bibit dilakukan dengan drop bibit. Drop bibit yaitu mengangkut bibit dari areal pembibitan ke areal tanam dengan menggunakan truk. Pada saat PKL, cara kerja yang saya dapat yaitu dropping bibit dilakukan setelah tebang bibit, maksimal 18 jam setelah bibit ditebat. Karena jika melebihi 18 jam tersebut, bibit tidak lagi sehat, artinya kekurangan air kandungan yang terdapat dalam bibit tersebut. Yang kedua, pada kondisi normal, panjang bibit kurang lebih 1-1,5 meter dan jumlah tebu dalam satu ikatnya kurang lebih 30-40 batang. Yang ketiga, pengedropan bibit dilakukan setiap 6 lorong. Jika kita menggunakan 2 row, artinya ada 12 baris untuk double row. Secara berurutan, setiap jarak itu 3 meter di drop bibit satu ikat kanan dan kiri. Tetapi apabila kondisi basah, maka bibit diletakkan di pinggir areal, kemudian di loading dengan tenaga masuk ke dalam areal. Yang keempat, pada saat musim panas, pelaksanaan pengedropan ke petak tanam disesuaikan dengan operasional irigasi, yaitu dimulai dari arah sumber air lebung. Selanjutnya, setelah dropping bibit, yaitu ada ecer dan cacar bibit. Gunanya yaitu meletakkan bibit pada alur tanam dan memutus siklus dominasi apikal agar bibit mudah berkecambah. Pada saat PKL, yang saya amati cara kerja ecer dan cacar bibit sendiri yaitu ecer bibit single overlap itu antara 35-50% dan ecernya searah, yaitu artinya pangkal ketemu dengan pucuk, sehingga dia overlap 50%. Kemudian yang kedua, operasional ecer harus dimulai dari tengah areal ke arah pinggir petak untuk memudahkan penambahan bibit jika terjadi kekurangan supaya tidak kejauhan saat kekurangan bibit. Yang ketiga, ecer bibit disesuaikan dengan kemampuan tenaga maksimal 3 lorong. Kita kan menggunakan double row, jadi ada 6 baris, artinya sama dengan 1.200 meter per orang per harinya. Yang keempat, yaitu pencacahan bibit dilakukan 3-4 mata tunas. Karena kan kita ini bibit 2 ruas dengan menggunakan golok tajam saat cacar dan acai bibitnya. Setelah ecer dan cacar bibit, selanjutnya dilakukan cover bibit, yaitu menutup bibit secara merata dengan tanah gembur menggunakan alat cangkul.
Cara kerjanya saat di lapangan yaitu penutupan bibit dilakukan dengan tanah yang gembur setebal 5-10 cm, merata dan sesegera mungkin supaya bibit segera berkecambah. Kemudian, apabila di sekitar area tanam tersedia air irigasi, maka penutupan bibit dilakukan setelah dilaksanakannya irigasi. Kemudian, perlu dipertimbangkan khususnya pada musim penghujan dan juga pada tempat yang drainasenya buruk atau tergenang, maka penutupan bibit harus lebih tipis supaya bibit tidak membusuk. Nah, dari penanaman tersebut ada kendala dan solusi. Saat itu kendalanya yaitu kekurangan bibit saat pengecaran. Kemudian, lahan tergenang air. Kemudian, apabila lahan basah, truk tidak bisa masuk ke lahan untuk melakukan pengedropan bibit. Maka dari itu membutuhkan tenaga loading untuk pengedropan bibit tersebut. Selanjutnya, terdapat banyak bekas lintasan ban truk di lahan. Nah, solusi dari keempat tersebut, yang pertama itu memperhatikan SOP ecer supaya saat pengecaran tidak lagi kekurangan bibit. Yang kedua, drainase dan pembubunan. Saat lahan tergenang, kita solusinya menggunakan drainase dan pembubunan supaya tidak banyak air yang masuk dan tidak membuat bibit menjadi busuk. Yang ketiga, bibit diletakkan di pinggir lahan, kemudian di-loading dengan tenaga kerja masuk ke dalam lahan. Nah, guna saat hujan truk tidak dapat masuk, gunanya tenaga loading yaitu membantu memasukkan bibit ke dalam lahan. Selanjutnya dilakukan furrowing ulang. Yang kedua, kegiatan yang saya lakukan yaitu sulam. Tujuan sulam yaitu memperbaiki populasi atau jumlah tanaman tebu yang tidak tumbuh saat ditanam. Yang kedua, meminimalkan gap atau ruang kosong pada tanaman tebu agar tidak ditumbuhi oleh gulma. Merapikan raut tanaman tebu. Sulam dilaksanakan pada saat umur tebu kurang lebih dari 2 bulan. Ya, umur yang baik itu 1,5 bulan lah saat penyulaman. Bibit tebu segar, bebas dari penyakit dan hama, varietas yang sama dengan varietas petak yang akan disulam. Jadi tidak dapat dengan varietas yang beda, karena kan di petak itu harus varietasnya sama. Nah, sulam RPC dengan angka germinasi itu kurang dari 95%. Kendala dari sulam tersebut yaitu lahan tergenang air. Solusinya yaitu yang drainase dan pembubunan lagi. Kegiatan ketiga yang saya dapat saat PKL yaitu ada pemupukan, gunanya memberikan nutrisi pada tanaman tebu dan sebagai pengendali hama. Pemupukan yaitu ada single dressing. Single dressing sendiri cara kerjanya menggunakan pupuk yang kering dan sesuai dosis. Menggunakan karbofurun sesuai dosis, sebelum bekerja implemen harus dikalibrasi. Dan yang terakhir, kedalaman pupuk dan karbofuran 15 cm, merata dan tertutup dengan tanah. Pupuk yang digunakan sendiri yaitu ya ada urea dengan dosis 288 kg per hektar, TSP 240 kg per hektar, dan KCl 100 kg per hektarnya. Kendala pada saat pemupukan yaitu hujan. Hujan itu solusinya saat pemupukan tuh implemen tidak beroperasi karena tidak dapat berjalan. Karena hujan tuh pupuk tidak bisa diaplikasikan. Kemudian yang kedua, pupuk basah dan membentuk bongkahan seperti bongkahan menggumpal, yaitu dengan solusinya disimpan di dalam gudang untuk kegiatan pemupukan selanjutnya supaya tidak terjadinya terkena air dan menjadi menggumpal. Yang ketiga, kendalanya hopper tersumbat oleh bongkahan pupuk. Dengan solusinya yaitu menghancurkan bongkahan pupuk tersebut supaya menjadi lelebur pupuk kembali. Dan kegiatan keempat yang saya lakukan pada saat PKL yaitu ada pre-emergence atau boom spraying. Gunanya mengendalikan gulma sebelum tumbuh, yaitu dengan menggunakan herbisida dioron yaitu dengan dosis 3,75 kg untuk 1,5 hektar dan 2,4-D dengan dosis 2,25 liter untuk 1,5 hektarnya.
yaitu dilakukan dengan overlap satu row. Volume semprotnya ada 400 liter per hektar. Tangki bomnya sendiri itu sekitaran 600 liter. Nah, pada saat operasi, ketinggian nozzle dari permukaan tanah itu sekitar 50-70 cm. Saat diaplikasikan, pengaplikasian dilakukan setelah tanam dan irigasi. Implemen yang digunakan yaitu boom sprayer, jarak nozzle-nya yaitu 50 cm. Unit yang digunakan yaitu traktor Smell dengan 70-90 HP. Nah, jenis gulma pada saat pre-emergence yaitu gulma daun lebar atau broadleaf dan gulma rumput atau grasses. Pengaplikasian pada tebu tanaman baru atau PC. Aplikasinya 4-7 hari setelah penanaman karena kan dia pre-emergence. Sedangkan pada tebu kaprasan atau EC dilakukan 14-20 hari setelah pemanenan tebu. Nah, prestasi kerja pada saat pre-emergence sendiri pekerjanya ada 4 orang. 1 orang operator, 3 orang helper, jam kerjanya selama 7 jam, dan 1 boom itu untuk kapasitas 1,5 hektar. Kendalanya yang di lahan pada saat emergency yaitu hujan, angin kencang. Solusinya yaitu tidak beroperasi karena pre-emergency tidak dapat beroperasi pada saat kendala hujan dan angin yang sangat kencang. Nah, kemudian lahan basah dengan solusinya yaitu menurunkan hendrik gigi pada traktor supaya tidak terjadi keplater atau selip roda. Dan menggunakan boom spray manual dengan dosis dan herbisida yang sama seperti spraying kalau di sini manualnya. Kemudian yang kegiatan PKL yang kelima yaitu ada lifting, yaitu kegiatan menggemburkan tanah serta menaikkan lapisan tanah ke permukaan, yaitu dilakukan pada lahan RPC atau replanting can. Kultivasi dilakukan dengan kedalaman merata 15-20 cm. Dia dilakukan dengan cara overlap. Pengaplikasian dilakukan pada saat umur tebu kurang lebih 1,5 bulan. Implemen yang digunakan lifting dengan jumlah poinnya ada 6 buah. Unit yang digunakan traktor Smell 4 WD 76-90 HP. Output per jamnya itu 0,45-0,6 hektar. Kendala pada lifting itu lahan basah terjadi slip roda. Dengan solusi yang saya dapat yaitu menurunkan hendrik gigi traktor dan tekanan pada ban dikurangi. Nah, kegiatan yang keenam itu saya mendapatkan spraying, yaitu gunanya pengendalian gulma pasca tumbuh. Jadi dia tuh mengendalikan gulma setelah tumbuh, beda dengan pre-emergence. Dia akan mengendalikan gulma sebelum tumbuh. Nah, spraying tersebut dilakukan pada saat gulma sudah tumbuh dengan umur tanaman kurang lebih 2 bulan. 1 hektarnya dia 400 liter air. Pengendalian gulma dilakukan sebelum gulma berbunga atau berbiji dan menggunakan hand sprayer kapasitasnya 15 liter dengan tekanan pompa 1,5 bar. Jenis gulma yang dominan pada saat spraying yaitu rumput kolonjono atau Branchiaria mutisa, dan yang kedua pare-parean atau Momordica carantia. Nah, herbisida yang digunakan pada saat spraying pos pertama yaitu ametrin dengan dosis 4 liter per hektar, 2,4-D dosis 2 liter per hektar, paraquat 0,5 liter per hektar, surfaktan 0,5 liter per hektar. Nah, dosis herbisida pos 2 dan ketiga itu sama, yaitu paraquat dosisnya 2 liter per hektar, surfaktan dosis 0,5 liter per hektar. Kendalanya pada saat spraying itu yang saya dapat waktu PKL itu hujan, dan solusi yang saya lakukan kegiatan tidak dilakukan karena saat pengendalian gulma tidak dapat dilakukan pada saat kondisi hujan karena herbisidanya akan terbuang sia-sia dan tidak akan meresap ke dalam tumbuhan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.